Selamat siang, anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Pak awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Baik, kemarin Pak sudah sempat memberikan materi adik-adik sekalian tentang yang namanya proses pembersihan area umum dengan menggunakan alat makinal atau mekanikal, atau yang ada motornya dan juga ada listriknya begitu. Nah, pada pertemuan ini Pak akan lanjutkan lagi, selesai materi ini nanti kalian akan mendapatkan tugas di e-learning, silakan dicek dan agar bisa dikerjakan. Sebaiknya dikerjakan lebih awal, jangan menunggu deadline-nya selesai. Ya, jadi kapan kalian udah ada waktu silakan segera dikerjakan, jangan menunggu deadline-nya selesai, nanti akhirnya kelupaan nggak kerja. Ya. Nah, terakhir itu kita sudah sampai di perbedaan antara vacuum cleaner, di mana kemarin Pak jelaskan itu ada 3 jenis fungsi vacuum cleaner, ada yang dry vacuum cleaner, ada yang wet vacuum cleaner. Dan juga ada yang sifatnya sudah multifungsi, itu wet and dry vacuum cleaner. Nah, sebagai review saja, seluruhnya sudah ada ditampil di slide. Jadi tolong kalian bisa bedakan mana komponen untuk dry vacuum cleaner dan komponen untuk wet vacuum cleaner. Nah, dari namanya dry dan wet di sana sudah jelas bahwa dry itu digunakan untuk menyedot debu dalam kondisi kering. Yang disedot adalah debu, bukan sampah-sampah yang berukuran besar. Apalagi sampah-sampah yang berukuran kecil tapi tajam, itu dapat merusak vacuum cleaner. Jadi dia hanya menyedot debu saja. Dan tentunya vacuum cleaner ini sebenarnya digunakan khusus untuk membersihkan debu yang ada di karpet, di lantai karpet, di sofa, di bed, yang seperti itu. Tapi karena perkembangan teknologi, jadi vacuum cleaner ini dapat digunakan multifungsi di berbagai media, hingga digunakan untuk secara basah membersihkan sebuah kolam renang atau swimming pool. Itu. Nah, agar kan bisa menggunakan vacuum cleaner, kan juga harus mengetahui prinsip kerja dari vacuum cleaner itu seperti apa. Jadi dry dan wet vacuum cleaner memiliki prinsip yang hampir sama. Cuman di dalamnya ada beberapa komponen yang berbeda. Jadi Pak awali dulu dari dry vacuum cleaner. Nah, dry vacuum cleaner di sini itu pertama dimulai dari adanya udara yang berdebu. Dia ada udara berdebu, terus udara berdebu itu disedot masuk ke dalam saker. Jadi saker ini adalah kepala sedotannya. Ya, di debu pertama masuk dulu ke saker. Nah, setelah saker dia akan melalui exhaust root, exhaust pipe. Jadi pipanya itu tangkainya. Setelah itu masuk ke handle atau pegangannya. Setelah itu masuk ke dalam flexible hose, selangnya. Nah, baru masuk ke dalam kantong penampung debu yang disebut dengan dust bag. Nah, udara yang disedot itu tidak ditampung dalam dust bag, hanya ditampung dalam dust bag itu hanya debu saja. Udaranya dikeluarkan kembali. Ya, dust bag hanya menampung debu, tapi udaranya dikeluarkan kembali. Sebelum udara itu keluar, udara itu akan melalui yang namanya komponen dust filter atau saringan debu. Jadi sama kayak kalian buat teh saring yang manual, jadi disaring dulu, ini keluar langsung tehnya saja seperti itu. Jadi ada saringan dulu sebelum mengeluarkan udara. Jadi debu yang sudah kesedot tadi tidak lagi ikut keluar dia.
Itu. Jadi setelah disedot, debunya ditampung dalam dust bag, lalu debu itu melalui dust filter, tapi akan direkat di sana, sehingga yang keluar adalah udara bebas debu. Ya, itu prinsip kerjanya. Jadi udara berdebu masuk ke komponennya, sakar dulu, exhaust root, setelah itu handle, setelah itu flexible hose, ditampung debunya di dust bag, nah kemudian debunya disaring lagi dengan menggunakan dust filter, sehingga keluarlah udara yang bebas debu. Itu prinsip kerjanya. Nah, udara yang keluar ini adalah udara yang bebas debu, tapi udara yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Karena dalam proses ini, vacuum cleaner juga bernapas layaknya makhluk hidup. Jadi yang mereka keluarkan itu, tadi disedotnya oksigen, yang keluar belum tentu oksigen. Karena mereka melalui beberapa komponen yang ada unsur panasnya. Jadi oksigen yang kesedot itu sudah keluarnya berbentuk gas yang berbeda. Jadi dia nggak layak dikonsumsi. Jadi agar nanti jangan, oh yang sudah ini debunya sudah bersih, udara sudah bersih, kita hidup dari sini nggak boleh. Ya, jadi udara sini juga nanti akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, seperti bau sesuatu yang terbakar. Makanya hindari berdiri di bawah atau berada di sebelah atau di belakang luaran daripada udara yang bebas debu dari vacuum cleaner ini. Itu prinsip kerja dari dry vacuum cleaner. Nah, untuk wet vacuum cleaner ini sistem kerjanya ada perbedaan, di mana air yang disedot itu adalah air yang berlumpur. Jadi debu yang sudah kena air itu disebut dengan lumpur atau dirt. Lumpur atau dirt. Nah, dia masuk melalui nozzle. Jadi beda kata sucker dengan nozzle. Kalau di dry itu menggunakan kata sucker, kalau di wet menggunakan kata nozzle. Ini fungsinya agar nanti membedakan, agar jangan salah ambil yang seharusnya kepala sedotan dry, tapi dipakai kepala sedotan wet gitu. Jadi nanti nggak cocok dia. Nah, tapi kalau wet and dry vacuum cleaner, dia sudah memiliki namanya universal sucker. Jadi universal sucker ini dapat digunakan di dry dan di wet. Ada tombol-tombol khusus yang perlu ditekan sebelum dapat menggunakan vacuum cleaner itu. Sama, setelah disedot debu dan lumpur, air dan lumpurnya masuk ke exhaust root, masuk ke handle, terus melalui selang-selang. Ini selangnya lebih panjang daripada selang yang berada di dry. Dan biasa juga ukuran wet vacuum cleaner itu lebih besar daripada ukuran dry vacuum cleaner. Karena dia akan menampung air dalam jumlah yang banyak. Di mana air ini tidak dikeluarkan secara otomatis. Dia akan ditampung di sebuah kontainer. Nah, ini juga bedanya. Kalau yang dry itu tampungnya di dust bag, sebuah kantong. Kebanyakan juga dust bag ini hanya sekali pakai saja. Setelah selesai dipakai, diganti dengan yang baru. Tapi kalau kontainer ini dia reuse. Bisa dipakai berulang kali. Yang jelas setelah dipakai, air bekas kotorannya dibuang dan dibersihkan. Itu. Nah, seluruh air dan lumpur yang sedot itu ditampung dalam kontainer. Nah, kalau seandainya kontainer itu sudah penuh dengan air, maka mesin akan mati otomatis. Karena di dalam kontainer itu sudah ada alat otomatis yang akan mendeteksi kalau air yang ada dalam kontainer itu telah penuh. Nah, setelah mesin otomatis mati, sudah bisa digunakan, maka airnya dibuang dengan cara manual. Dibuang ke saluran pembuangan. Itu. Ya, ini bentuk wet vacuum cleaner yang portable, jadi yang bisa dibawa kemana-mana. Namun kalau yang digunakan di swimming pool, itu vacuum cleanernya nggak bisa dibawa kemana-mana. Dia hanya khusus digunakan di swimming pool saja. Bentuknya berbeda. Ya. Jadi Pak kembali ingatkan bentuknya ada yang bentuknya mouse, ada bentuknya silinder.
seperti tabung, yang mouse seperti mouse komputer, ada yang bentuknya bisa digendong kayak tas yang pakai baterai, itu ada yang bentuknya kayak sapu, namanya hover. Itu. Nah, yang kalau digunakan di swimming pool itu disebut dengan centralized vacuum cleaner. Jadi centralized vacuum cleaner ini adalah vacuum cleaner yang sudah di setup sedemikian rupa di sebuah instalasi. Jadi mesinnya kapasitasnya besar. Namun untuk wet vacuum cleaner yang digunakan di swimming pool, airnya itu nggak dibuang keluar. Atau nggak, artinya sudah dibuang, nggak dipakai lagi nggak. Jadi air yang itu disedot, disaring dengan dust filter, nanti airnya dikembalikan lagi ke swimming pool gitu. Jadi air kolam renang itu dipakai terus-menerus dalam periode waktunya kapan air itu diganti dengan air yang artinya masih baru. Baru dalam artian yang datang dari sumur atau yang datang dari pelayan penyediaan air, misalnya PDAM. Karena air yang baru itu perawatannya beda dengan air yang sudah pernah dirawat. Jadi yang mungkin pernah, yang punya kolam renang di rumah mungkin sudah tahu perawatannya. Karena air yang baru, apalagi air sumur yang masih ada kandungan mineralnya, itu treatmentnya, perawatan dengan obat-obat kimikalnya itu berbeda. Itu. Jadi semakin banyak mineralnya, obat yang digunakan pun semakin banyak kadarnya gitu. Tapi kalau sudah pernah di treatment, akan lebih mudah untuk diterima, cuman menjaga kejernihannya saja. Tapi kembali, air yang jernih itu tidak layak untuk dikonsumsi. Karena air yang sudah kan lihat jernih itu sudah mengalami beberapa treatment dengan menggunakan obat-obat kimikal yang digunakan untuk menjernihkan air. Air itu jernih ketika kadar keasamannya seimbang. Jadi fungsi kimikal itu adalah menjaga kadar keasaman air. Ada testernya. Jadi air itu dites dulu, kalau air itu sudah kadar asamnya itu sudah cocok dengan tester, berarti dia akan kelihatan bening. Namun ada beberapa tempat atau hotel sengaja membuat airnya itu berwarna hijau. Atau sengaja membuat airnya itu berwarna biru. Nah, kalau yang berwarna hijau dan biru itu bisa menggunakan obat pewarna. Agar airnya betul-betul kelihatan hijau murni seperti air pada layaknya kita seperti di Ubud kan resort. Jadi kebanyakan air murni itu kelihatan hijau. Padahal itu sudah melakukan proses treatment. Begitupun lantai yang digunakan di swimming pool daerah resort itu cenderung menggunakan batu-batu yang memberikan nuansa hijau. Beda dengan yang ada di beach atau di pantai. Cenderung mereka akan menggunakan jenis-jenis keramik atau batuan yang berwarna biru dan juga menggunakan obat warna biru. Itu ya, itu kalau nanti lebih mendalam di treatment di swimming pool. Nah, itu perbedaan dari prinsip kerja vacuum cleaner. Ya, kenapa kan harus mengetahui ini? Jadi ketika terjadi kerusakan pada vacuum cleaner, ada bagian yang kalian perlu cek. Yang paling penting itu adalah kalau di dray adalah dust filternya. Jangan sampai dust filter ini rusak, berlubang, basah. Itu tidak akan mendapatkan hasil udara yang bebas debu. Bisa aja kalau dia berlubang, yang keluar adalah udara berdebu lagi. Sedot di depan, debunya keluar di belakang lagi. Akhirnya tempat yang disedot itu nggak bersih-bersih gitu. Begitupun ketika dia basah atau lembab, dia nggak akan bisa mengeluarkan udara karena udara sudah terperangkap di dalamnya. Biasanya mesin-mesin yang terperangkap itu akan mengeluarkan suara yang sangat keras sekali. Itu juga dapat mengakibatkan mesin menjadi konsleting. Karena dia nggak bisa mengeluarkan udara. Karena kata vakum itu artinya ruang hampa udara. Jadi mekanisme vakum ini adalah membuat sebuah ruangan, yaitu di sini adalah dust bag dan kontainer menjadi ruangan yang hampa udara. Jadi ketika ruangan itu nggak ada udara, otomatis akan ada udara yang masuk ke dalamnya. Padahal sebenarnya dari awal vacuum cleaner ini bukan disebut dengan vacuum cleaner, namanya carpet cleaner gitu. Tapi
seiring perkembangan zaman disebutlah dia namanya vacuum cleaner karena dia menggunakan prinsip ruang hampa dalam proses pembersihannya. Itu ya. Makanya ini dust filter yang perlu dicek. Nah, kalau di wet tentunya yang perlu dicek selalu itu adalah kontainernya. Hati-hati juga ketika kontainer ini otomatisnya tidak berfungsi dengan baik. Ada suara yang tidak, artinya suara yang tidak normal dikeluarkan oleh mesin vacuum cleaner, itu yang memberikan tanda bahwa mesin dalam keadaan terganggu. Itu. Nah, selain itu juga tentunya karena ini adalah alat yang mengandung listrik dan motor, tentunya karena harus juga mengecek kelistrikannya, kita akan bahas di slide berikutnya. Baik, Pak akan langsung dulu ke slide berikutnya. Nah, kita selesai waktu ini. Jadi ini adalah proses penggunaan vacuum cleaner. Setiap proses atau prosedur pembersihan itu pasti terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Setelah persiapan, tahap pembersihan. Setelah itu tahap penyimpanan. Jadi seperti yang Pak sudah bahas di kelas 10 kemarin, jadi semua prosedur itu pasti ada 3 ini. Kalau di public area. Kalau di kamar tamu ada tambahannya, itu ada sampai 5 prosedur. Tapi kalau di public area itu hanya ada 3 prosedur inti saja. Ya. Yang pertama tentunya siapkan mesin dan peralatan vacuum cleaner. Jadi ketika menggunakan vacuum cleaner, enggak bawa vacuum cleanernya aja. Ada peralatan lainnya yang perlu dibawa juga. Misalnya kalian akan menyedot debu-debu yang sifatnya terpencil, itu memerlukan seperti paintbrush untuk membantu mengeluarkan debunya. Itu jadi perlu dibawa. Begitupun ketika akan melakukan vacuum cleaner di areal yang jauh dari stop kontak. Jadi silahkan bawa extension cable yang menjangkau. Itu. Ya, jadi bawa yang menjangkau. Apalagi kalau tempat yang divakum itu tidak ada saluran listriknya. Contohnya lift. Jadi jangan melakukan vacuuming di lift yang colokannya berada di luar. Tentunya itu akan nanti membahayakan ketika liftnya tanpa sengaja beroperasi. Itu jadi yang model seperti itu sebaiknya menggunakan vacuum cleaner yang memiliki baterai. Seperti backpack vacuum cleaner. Itu jadi bentuk vacuum cleaner juga disesuaikan dengan jenis area atau tempat area yang akan kalian bersihkan. Nah, dan setelah disiapkan, pastikan mesin vacuum cleaner itu berfungsi dengan baik. Dicek dulu sebelum digunakan. Pastinya seperti tadi dust filter dan dicek. Coba sedot, kalau sudah sedot, yang keluar udara bebas debu nggak? Bisa taruh tangan kalian di pengeluaran udara itu. Ketika tangan kalian ditaruh di sana, ada debu yang menempel di tangan kalian, berarti vacuum cleaner itu mengalami kerusakan pada dust filter. Jadi pada waktu itu nggak bisa digunakan, harus diganti terlebih dahulu. Begitupun cek dust bag-nya atau kontainer sudah penuh apa belum. Ada juga beberapa vacuum cleaner yang sudah menggunakan teknologi indikator. Kalau indikator di teknologi itu sudah menyatakan bahwa dust bag-nya sudah penuh, otomatis dia akan memberikan warna di indikator, misalnya full-nya warna merah. Kalau sudah indikator warna merah, dust bag capacity-nya berarti segera harus diganti. Itu. Nah, pastikan dust filter sudah bersih dan bersang dengan bersih. Terus ketika melakukan vacuuming, kalau misalnya ada benda-benda yang mengganggu, itu bisa dipindahkan terlebih dahulu. Dan yang dry, pastikan kalian tidak menyedot debu yang dalam kondisi basah. Kalau yang dry. Kalau yang basah, silakan gunakan yang wet. Apalagi kalian akan melakukan proses brushing atau menyikat lantai di areal yang tidak ada pembuangan air. Misalnya di koridor yang ada liftnya. Itu nggak boleh airnya itu dibuang sembarangan di lantai. Karena air itu bisa jatuh ke dalam lift atau masuk ke dalam lift. Itu akan mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal. Jadi areal seperti itu, koridor yang tidak ada saluran pembuangan, tapi ada liftnya, itu menggunakan wet vacuum cleaner ketika melakukan proses penyikatan lantainya.
Bahkan mopping pun itu tidak bisa menggunakan yang model wet mopping. Sebaiknya menggunakan hanya lobby dusting saja. Kalau area-area yang tidak boleh terkena air atau disebut dengan area kering. Jadi area kering ini belum tentu area itu ada air atau nggak ada airnya. Jadi area kering ini adalah area yang tidak boleh terkena air. Bahkan lantai keramik yang kita anggap itu kuat terhadap air pun tidak, baru kan waktu tempat itu nggak boleh dia terkena air. Karena situasi yang mengakibatkan dia tidak diperbolehkan menggunakan teknik basah pada area itu. Nah, kalau seandainya di atas lantai yang akan kalian vacuuming itu ada kotoran yang bersifat besar-besar ataukah yang bersifat tajam, itu dibersihkan dulu dengan cara manual. Jangan langsung. Tapi kalau yang wet vacuum cleaner itu memang dirancang untuk menyedot debu, pasir, dan juga beling-beling pecahan botol. Itu memang vacuum cleaner yang dirancang untuk menyedot pecahan-pecahan seperti botol dan juga pecahan dari gelas. Itu memang dia sudah dirancang untuk menyedot itu. Jadi bisa langsung disedot beling-belingnya sekalian untuk yang wet vacuum cleaner. Karena dia memang sudah dirancang untuk itu. Karena situasi ketika di lobi misalnya, area yang nggak boleh basah semuanya, kalau menggunakan manual tentunya akan menghabiskan waktu yang lama, dan juga akan mengganggu aktivitas di lobi. Bahkan pecahan-pecahannya itu bisa berserakan di berbagai tempat. Sehingga sebaiknya menggunakan wet vacuum cleaner untuk menyedot botol kaca yang pecah di area itu. Jadi jangan gunakan yang dry. Nah, lakukan vacuuming tentunya dari yang terjauh dari pintu masuk atau yang terjauh dari stop kontak. Itu juga perhatikan. Nah, setelah selesai, pastikan sebelum kalian mencabut steker atau stop kontak dari colokan, itu silahkan dimatikan dulu vacuum cleanernya, baru ditarik atau dicabut aliran listriknya. Dan pastikan kabel yang digunakan itu digulung dengan rapi. Sebelum digulung, pastikan juga kabelnya di dusting dengan menggunakan cotton cloth. Agar ketika kegulung dia itu bersih dari kotoran tadi ketika mungkin nggak sengaja keinjak atau terkena kotoran-kotoran lainnya. Apalagi kalau vacuum cleaner itu menggunakan otomatis scrolling untuk kabelnya. Dia tinggal seperti kayak meteran dia. Dia bisa masuk ke dalam mesin kabelnya secara otomatis ketika ditekan tombolnya. Tapi kalau kabelnya dalam kondisi basah atau kondisi kotor, tentunya akan merusak nanti mekanisme dari otomatis scrolling itu. Makanya kabel yang masuk ke dalam benar secara otomatis itu harus dibersihkan dulu sebelum dia masuk ke dalam scrolling. Itu. Terus yang terakhir adalah keamanan penggunaan vacuum cleaner. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika melakukan kegiatan vacuuming. Tentunya yang pertama bahaya di sini adalah kelistrikan. Nah, kalian juga diminta untuk selalu membersihkan penyaringan atau dust filternya. Dan sesuaikan juga jenis pengisapan. Artinya kalau yang wet gunakan yang wet, kalau yang dry gunakan dry. Begitupun posisi badan. Itu posisinya berada di tangan kanan megang tongkat, isap. Hindari menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanannya itu yang mengangkat mesinnya. Tangan kiri mengangkat mesinnya, tangan kanannya yang mengarahkan kepala sedotan. Kalau seandainya mesinnya itu akan dipindahkan. Dan hindari menarik selang vacuum cleaner. Ketika kalian akan menjadi bagian pojok dan posisi mesinnya jauh dari sini atau nggak kejangkau, untuk menarik mesin jangan ditarik selangnya, itu dapat melepaskan selang dari mesin. Jadi tarik mesinnya, handle yang ada di mesinnya tarik. Jangan selangnya tarik, itu dapat memutuskan selang bahkan merusak selang. Karena alat mesin ini tentunya harga pengadaannya mahal, jangan sampai ketika penggunaannya baru beli, pakai sekali udah rusak. Itu akan terkena loss and breakage yang sangat tinggi sekali. Nah, terus prosesnya juga
ketika menjalan itu berjalan mundur, jangan berjalan maju. Nah, setelah itu bersihkan kabel dan gulung dengan rapi, bersihkan mesin dari kotoran yang melekat, misalnya bagian pinggirnya ada yang melekat itu dusting atau di dam dusting. Dan simpan mesin pada tempat yang telah ditentukan. Jadi mesin itu kalau akan digunakan lagi ada mode steady-nya. Kalau tidak akan digunakan lagi pada hari itu ada mode storing-nya. Jadi ketika mode storing ini semua komponennya dilepas dan dikembalikan ke tempatnya. Tapi ketika mode steady itu boleh dipasang partnya dan diletakkan pada holder-holder yang ada pada mesin itu. Jadi ada dua mode, ada mode steady, ada mode storing. Jadi tentunya ketika storing seluruh komponennya dilepas. Nah, itu materi prosedur pembersihan dengan menggunakan alat mekanikal. Yang pertama ini Pak jelaskan yang menggunakan vacuum cleaner. Nah, masih ada lagi jenis mesin-mesin yang lainnya. Untuk pertemuan berikutnya akan diisi nanti oleh Pak Wayan Budayasa untuk jenis vacuum cleaner yang jenis mesin pembersih yang lainnya. Itu. Jadi untuk memantapkan lagi materi ini, jadi silakan yang belum screenshot nanti di screenshot dan Pak akan sediakan nanti seluruh materinya dalam bentuk tugas di e-learning. Di mana tujuan pembelajaran di sini Pak kembali ingatkan bahwa kalian mampu menjelaskan prosedur pembersihan area umum secara makinal. Itu yang secara teori atau dimensi pengetahuan. Untuk dimensi keterampilan kita belum bisa melaksanakannya. Jadi semoga nanti ada mekanisme praktek yang bisa kita terapkan di sekolah agar kalian bisa langsung melaksanakan kegiatan praktek untuk itu. Nah, baik, itu dulu dari Bapak karena waktu juga sudah menunjukkan waktu ini sudah lewat 1 menit. Ada kira-kira pertanyaan? Nada? Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Habis ini kalian akan mendapatkan pelajaran terakhir itu bahasa Bali. Jadi semoga kalian tetap semangat, tetap sehat. Dan Pak akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.